Tapi kenapa Bekasi, bro? Pas banget Bekasi dibully. Oh gitu. Jadi ketika gue ke Jakarta kemana, gue orang Bekasi lo, orang Bekasi lo, itu cukup ganggu sih benernya. Oke. Gitu loh. Komunitas yang sangat fluent ini punya impact apa yang lu lihat terhadap Bekasinya sendiri? Gedung Juang yang awalnya nggak terawat, terus kita berinisiatif untuk bikin galeri seni di sana. Hi everyone! Welcome to IdeaWorks Make Impact, where we dig deeper inside the man of creators and the becoming of their impact. Meet our host, Arianto Bigman, the Managing Director of IdeaWorks. And our guest today, Vitor Faris, an artist, creative director, entrepreneur, and the founder of Kedubes Bekasi. Thank you banget udah datang. Sama-sama. Thank you. Terakhir soalnya sibuk banget gitu loh, jadi baru sekali ini kita ketemu lagi maksudnya. Pingin tahu aja sih sebenarnya sekarang lo ngapain aja gitu ya. Terus yang nyita waktu lo paling banyak tuh sebenarnya apa aja sih belakangan ini? IdeaWorks kayaknya. IdeaWorks, thank you bro. Jadi memang ada beberapa site yang gue jalanin gitu kan. Jadi sebagai creative director di IdeaWorks, terus gue ada community base juga namanya Kedutaan Besar Bekasi, yang lokasinya di Bekasi. Terus gue ada media juga di Jawa Timur, jual beli, perdagangan, macam-macam kayak gitu deh. Oke. Sama advice di beberapa, ada 1-2 perusahaan juga deh. Iya. Tapi jual beli legal ya bro ya? Ada yang ilegal juga. Seru. Nah ini gue udah lama dengar tentang Kedutaan Bekasi nih, Kedubes Bekasi. Jadi kalau boleh share dikit bro, ngapain aja sih sebenarnya lu di situ? Kedutaan Besar Bekasi itu sebenarnya berawalnya itu dari gua waktu lulus kuliah, gue itu bingung mau kerja di mana. Gua waktu itu jujur kuliahnya di Industrial Product Design. Itu di situ ketika gue lulus, gue tidak memahami industri kuliah gue itu di mana, gue harus kerja di mana, gue usahanya seperti apa, gue bener-bener blank ketika gue lulus kuliah itu. Makanya ketika gue sudah melewati beberapa proses profesional pekerjaan gitu ya, gue kerja di TV nasional, kerja di mana gitu kan, terus mulai usaha segala macem, gue ngelihat ini. Ketika ngobrol sama anak muda gitu yang baru lulus kuliah itu, mereka rata-rata kayak don't know what to do. Habis mereka lulus kuliah itu mereka mau ngapain gitu loh. Kalau misalnya lu kuliah kedokteran lu udah jelas lu jadi dokter gitu. Tapi kalau lu kuliah di industri kreatif itu kadang-kadang masih meraba-raba gitu. Apa gua harus ke media, apa gua harus ke Astra as product designer, apa gua harus ke mana lah, itu mereka banyak lost di situ. Dan gue pernah jadi dosen juga, memang kurang dibekali mahasiswa-mahasiswa ini untuk bisa langsung terjun ke dunia kerja. Makanya gue bikin Kedutaan Besar Bekasi ini sebenarnya sebagai jembatan. Oke. Jadi sebelum mereka ke industrinya, paling nggak mereka pernah ngapa-ngapain dulu ya di Kedubes, bikin event bareng lah, terus ngejual produk lah, bikin syuting-syutingan lah gitu. Kadang-kadang kan IdeaWorks juga syuting sama tim production house-nya Kedubes gitu kan. Ya itu juga salah satu bekal untuk teman-teman komunitas ini belajar gitu. Iya. Menurut lo teman-teman di Kedubes Bekasi itu yang lo lihat ya dari sisi mereka itu gimana sih perkembangannya? Maksudnya dari awal mereka join kah atau misalnya ikut rame-rame di sana? Kita kan ngerjain project bareng juga kan, maksudnya di IdeaWorks tuh ada Kedubes juga. Nah itu boleh share sedikit nggak bro? Macem-macem sih. Ada yang memang gue pengen nongkrong doang gitu loh. Ada yang memang selalu nanya-nanya ini gimana, itu gimana gitu loh. Ada yang memang bahasanya cari proyek gitu loh. Ada aja gitu. Jadi macem-macem gitu loh. Jadi kalau gue melihat sih, akhirnya gue ketika melihat ada satu temen gitu ya yang mau bergabung sama Kedubes, yang mau aktif, itu pasti akan kelihatan gitu loh. Ini arahnya mau kemana nih, mau belajar apa nih, Yep. mau karena setiap orang itu pasti ada sesuatu yang dia harapkan dari ketika lu masuk kemana. Ya misalnya siapa gitu kerja di IdeaWorks itu
pasti ada sesuatu yang gue mau ngapain. Balik aja sebenarnya IdeaWorks perusahaan community kurang lebih sama, karena perusahaan tuh community cuman dia terikat sama legal. Tapi kalau komunitas kedubes sih tidak terlalu terikat sama itu, jadi dia bisa come and go kapanpun kayak gitu. Gue itu nggak pernah terus ngajarin oh gini caranya syuting, oh gini caranya begini, oh thinkingnya begini. Gue jarang begitu jujur gitu. Tapi langsung yuk nyebur gitu loh. Rizky dah, oh lu pasti bisa nih Ki, lu pasti gini, udah langsung nyebur gitu. Dari situ kan dia akan nemuin masalah, dia mungkin stres sendiri, dia mungkin apa gitu loh. Justru belajar itu paling efektif kayak gitu daripada lu belajar teori, lu ngomong nggak make sense kayak bener gitu. sih, ini Rizky produser kita juga dari Kedubes Bekasi ya Bro? Iya ya? ini. Sekarang full time di kita nih. Ninggalin Kedubes nih. Tapi kenapa Bekasi Bro? Kebetulan waktu yang habis dari Singapura dulu Bro. Ya. Waktu lu bikin startup itu ya? Nah waktu itu habis itu ya tahu sendiri lah startup. Iya. Tough Begitu ya Bro lah ya? Challenging. Super tough gitu kan. Terus ketika habis itu ada lahan keluarga di Bekasi. Lahan keluarga di Bekasi, gue lihat kira-kira bisa dimanfaatin sebagai apa gitu loh. Nah, ketika gue melihat tempatnya, wah kayaknya menarik nih untuk dibikin satu mimpi gue. Gue kan nggak tahu nih ya, gue tuh bukan suka ngajarin tapi kayak suka suka ngedorong orang gitu loh. Dan jujur gue bisa dibilang ada kepentingan apa, gue nggak ada. Gue suka aja ngedorong orang biar lu jadi, biar lu apa gitu loh. Nah di situ akhirnya gue bikin kafe kecil-kecilan gitu. Terus di sana ada stage-nya, jadi gue bikin event. Dulu bikin event sendiri aja Bro, gue MC-in sendiri. Terus ngundang-undang sendiri, iniin sendiri gitu loh. Lama-lama ketika bikin 1-2 event, ada yang mau gabung. Lama-lama jadi makin gede. Terus di tengah-tengah itu gue memang melihat gitu loh. Kenapa pas gue buka di kafe di Bekasi itu, pas banget Bekasi dibully. Oh gitu. Jadi ketika gue ke Jakarta kemana, gue orang Bekasi loh, itu cukup ganggu sih sebenarnya gitu loh, cukup ganggu gitu loh. Maksud gue kenapa sebegitunya sih, ada satu kota yang punya citranya bagus, secara kotanya bagus, tata kotanya juga ya lumayan lah, maksudnya kota gitu loh Bro, nggak jauh beda sama Jakarta juga lah. Tapi kenapa dibulinya sebegitu banget gitu loh. Ya dari situ akhirnya karena gue tiap ke Jakarta, tiap meeting sama siapa, Bekasi kayak gitu. Ya udah akhirnya dari sebelumnya gue bikin komunitas namanya PDGD Kreatif, dan gue ngelihat care, dan gue semakin dalam nyari tentang Bekasi itu semakin menarik gitu loh. Banyak sejarah-sejarah yang tertutup di Bekasi gitu loh. Kayak Bandung tuh punya Bandung Lautan Api, padahal di Bekasi punya Bekasi itu pernah dibom sama sekutu di Rawagede. Itu nggak masuk ke dalam pelajaran kayak gitu. Dalam artian kan ada apa nih? Ada yang bilang Bekasi itu kalau misalnya Belanda masuk ke Bekasi pasti nggak akan selamat lah, apalah. Itu banyak yang nggak terjamah gitu Bro. Bekasi ini menarik ya. Ada satu gedung juang di sana, Sudirman pernah singgah di sana, Kiai Haji Nur Ali juga pernah ini pertempuran di sana. Itu gedungnya bagus Bro, bukan terawat ya, bagus lah, secara arsitekturalnya itu bagus, tapi nggak terawat. Jadi sarang kelelawar di atas, nggak terawat deh gitu loh. Dari situ gue semakin Bekasi ini ada sesuatu yang menarik nih, yang memang harus ada yang megang. Dan kebetulan waktu itu nggak banyak komunitas yang bergerak, nggak banyak creative space juga, nggak ada kolektif, nggak ada apa lah, ya kesempatan aja buat gue ngisi di sana. Oke, keren. Nah kalau misalnya lo lihat ya, maksudnya setelah lo ngumpulin anak-anak ini gitu, terus ya ada yang masuk come and go dan sebagainya lah ya. Komunitas yang sangat fluent ini punya impact apa yang lo lihat terhadap Bekasinya sendiri? At least di sekitar Kedubes sendiri gitu. Kalau gue dengar dari cerita teman-teman gitu ya, impactnya sebenarnya cukup gede Bro. Yang satu itu gedung juang yang awalnya nggak terawat, terus kita berinisiatif untuk bikin galeri seni di sana. Gua samperin sendiri Bu Neneng, Bupati Bekasi. Gua minta untuk tolong diperhatiin nih. Gedung lu keren.
tapi kenapa lu biarin aja? Jadi parkirnya bis, parkirnya pemadam, di atas orang kampret, di bawah lantainya itu udah apa ya bahasa sopannya, tai kampret gitu lah, udah parah deh bro, udah parah deh bro. Iya, Itu iya, gue iya, langsung ke bupatinya. Nah, dari situ itu 3 bulan kemudian langsung dicat. Oke. Setahun kemudian direnovasi total. Sekarang udah jadi museum digital, udah keren banget, udah keren banget. Dan memang sebenarnya ketika itu dari awal gue nggak berharap diajak pemerintah atau apa untuk mengembangkan itu, tapi kesini-sini jadi kita yang menginisiatif ini, tapi kita nggak pernah dicolek sama sekali gitu sama mereka gitu. Tapi kita melihat bahwa ya Gedung Juang jadi seperti ini ya karena kita. Oke, wah keren. Jadi impactnya gede banget tuh. Lumayan. Terus community itu jadi makin aktif, creative space itu makin aktif kayak gitu. Makin banyak berjamuran musisi jadi jamur gitu. Jadi karena kita membuka Kedutaan Besar Bekasi itu selebar-lebarnya untuk mereka mau manggung, yang punya band nggak susah manggung di mana, kita punya panggungnya. Baca puisi lu biasanya di mana susah carinya, kita bikinin gitu loh. Kadang-kadang kan komunitas itu mereka nunggu ada acara dulu baru mereka mau datang. Jarang yang berinisiatif untuk bikin sendiri-sendiri. Lah pas di Kedubes awal-awal tuh sampai sekarang itu kita bikin sendiri terus. Mancing, lama-lama ya ngumpul rame jadi. Iya. Konsisten aja lah. Iya. Ya, maksudnya kuncinya konsisten, ngelola satu kelompok gitu ya. Terus itu bisa berimpact yang luas kira-kira kan untuk sekitarnya lah kira-kira gitu.